Pagi, Kak. Ya, kenapa? Mau jawab? Enggak, Pak. Apa ini benar perpustakaan Sanggirali, Pak? Ya benar. Emangnya kamu nggak baca tulisan di depan? Gimana sih? Generasi 445 baca agak bisa. Saya Andi, pustakaan pusat yang dikirim hari ini, Pak. Oh, jadi kak bilang dong dari tadi. Udah, kamu udah bisa kerja dari sekarang. Sempat berbincang dengan Pak Antoni, perpustakaan ini telah berdiri sejak 20 tahun yang lalu. Pernah heboh pada masanya. Banyak orang yang penasaran sekaligus tertarik untuk mengunjungi perpustakaan ini. Sampai-sampai saat akan diresmikan, wali kota turut hadir di sini. Sayangnya, sejak HP Strawberry mulai dijual di pasaran, minat baca masyarakat mulai berkurang. Segala informasi dapat diakses dengan mudah melalui HP itu. Perpustakaan mulai terbengkalai, dan pemerintah memilih abai terhadap hal ini. Awalnya, aku pikir tempat ini cuma bangunan tua yang ditinggalkan. Tapi saat aku berdiri di depannya, ada sesuatu yang membuatku berhenti. Seperti ada halaman yang belum selesai ditulis. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku tahu satu hal. Tempat ini pernah punya makna. Aku bisa rasakan itu dari poster lusuh yang nyaris sobek. Dari rak yang tak pernah disentuh lagi. Kalau dulu tempat ini bisa membuat orang datang, kenapa sekarang tidak ya? Kayaknya di sini banyak dinosaurus deh. Tangkap ah. Wah, di sana ada dinosaurus legendaris. Ayo. Ayo. Kamu kenapa? Kok bisa sampai nabrak? Ada yang sakit nggak? Gak apa-apa kok kak. Aku cuma nggak lihat ada rak di depan. Rak segede ini nggak kelihatan. Ya, tadi aku lagi fokus main game ini jadi nggak kelihatan raknya di depan. Yang apa itu? Gamenya kak cari dinosaurus gitu kak. Kamu suka dinosaurus? Iya dong, apalagi yang T-Rex rar. Kalau gitu, coba deh baca buku ini. Dalam sini ada jenis-jenis dinosaurus, namanya, dan segala macam tentang dinosaurus. Aku gak suka baca buku kak, soalnya baca bukunya bosenin. Kenapa gitu? Padahal buku bisa nambah informasi loh. Adit, dari tadi dicariin, ternyata di sini. Aduh, maaf ya Mbak, ngerepotin. Nggak apa-apa, saya cuma nawarin buku kok Mbak. Makasih ya Mbak, udah nawarin buku. Tapi Mbak, sekarang susah baca buku, mau nggak? Terus. Mana ada mah? Iya, ada ya. Ayo balik. Ya, Maaf ya, Mbak, kami pulang dulu. Assalamualaikum. Mungkin Adit belum jatuh cinta pada buku. Tapi dia tertawa. Dia penasaran. Dan itu awal yang cukup. Halo adik-adik. Halo kak. Nah, kenalin nama aku Ani. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian bahwa perpustakaan punya program baru, yaitu Dongeng Sore setiap Sabtu dan Minggu.
Hari itu, aku bercerita bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diriku sendiri. Untuk membuktikan bahwa suara kita masih bisa didengar. Anak-anak datang, beberapa duduk dengan enggan, beberapa tertawa pelan. Tapi ketika cerita mulai mengalir, mata mereka mulai terbuka, seolah dunia dongeng membawa mereka pergi dari layar HP ke tempat-tempat yang jauh lebih hidup. Dan ketika Adit kembali, bukan karena dipaksa, tapi karena dia mau. Kak, mau nanya kak, itu gimana lanjutannya ya kak? Kan Leo tuh sama Esok sudah nikah, apa lanjutannya tuh kak? Biar kamu nggak penasaran, mending kamu baca sendiri. Nanti kalau misalnya kakak cerita malah lebih spoiler kan? Aku tahu, aku sudah menyentuh sesuatu yang tak bisa diukur dengan angka. Sesuatu yang bernama rasa ingin tahu. Mungkin kecil, tapi dari sinilah kebiasaan bisa tumbuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak dari mana mbak? Dari Singapura Adit mbak. Oh ya makasih ya mbak, berkat mbak Adit lebih sering membaca bukunya sampai lupa sama HP-nya, kayak kasih sama hobi barunya gitu loh mbak. Sama-sama mbak, saya juga senang karena lihat perpus sekarang udah rame, habis itu udah tertata, banyak yang datang ke sini, bukan hanya dari kalangan anak-anak, ada juga dari remaja sama dewasa juga di sini. Mereka bilang zaman buku sudah lewat, tapi aku justru melihat bab baru sedang ditulis di depan mataku. Anak-anak yang dulu tenggelam dalam layar kini sibuk bertanya. Remaja berdiskusi, orang tua belajar. Dan Adit, dia datang setiap minggu. Kadang bawa temannya, kadang cuma duduk diam membaca. Perpustakaan ini berubah, bukan karena dana besar, tapi karena kita percaya bahwa membaca bukan kewajiban, melainkan sebuah jendela. Dan kini jendela itu terbuka lebar. Aku datang dengan satu harapan, tapi yang kutemukan adalah kehidupan. Semua ini berawal dari satu buku, satu cerita, satu halaman yang menyala kembali.